Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. luar Allahu biasa. Akbar. Allahu Akbar. Ayo anak-anak semua, semuanya sudah rapi atau belum nih? Zul, tempat duduknya tolong dirapikan ya. Ya Pak, sudah lurus Pak. Dek, sampah di bawah meja tuh ambil deh. Masukin tong sampah ya nak. Ya Pak. Kami Ya, lagi Pak tadi. Mudah-mudahan besok tidak ada lagi sampah yang berserakan di bawah ya. Walaupun kita belajar, belajarnya setelah keluar main, mohon sampahnya setelah makan ditaruh di tong sampah ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak bapak yang sudah merapikan tempat duduknya, mengkondisikan badannya. Mudah-mudahan pembelajaran kita sekarang bisa disimak dengan baik, bisa dipahami dengan baik nanti ya. Ya Pak. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Alhamdulillah. Semua Pak. Ya, baik, sebelum kita mulai pembelajaran, agar pembelajaran kita lebih bermakna dan Ananda semua diberi kemudahan dalam menerima pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama. Ya, Pak minta kepada Asyari untuk memimpin doanya. Teman-teman semua siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baik, terima kasih Asyari. Mudah-mudahan dengan doa yang kita bacakan tadi, Allah mudahkan kita dalam menerima ilmu dan pembelajaran untuk hari ini. Untuk pembiasaan kita awali dulu dengan bersama-sama menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Ya, semuanya ikut nyanyi nanti ya. Ya Pak. Bisa? Pimpin oleh Zul. Ya Zul, silakan dipimpin. Ya Pak. Pelajar Pancasila beriman dan berakhlak pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan lagu tadi bisa menambah semangat Ananda dan menanamkan sifat kritis di dalam dirinya. Hari ini kita belajar mengenai tentang hidup lapang dengan berbagi, Pak. Ya, hidup lapang dengan berbagi. Nah, di kelas 5 ini untuk bab 4 ini kita belajar tentang hidup lapang dengan berbagi. Adapun subjudulnya itu ada 4. Nah, yang pertama zakat, yang kedua infak, yang ketiga sedekah, dan yang keempat hadiah. Cuman untuk kali ini kita fokuskan materi kita kepada zakat. Nah, sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang zakat, Pak. Materi kita sebelumnya tentang apa, ayo? Aku anak soleh, Pak. Nah, pintar Izul. Ayo yang lain. Kita lanjutkan. Semuanya menghadap ke depan ya, tengok layarnya. Ya, Pak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang kita pelajari adalah yang pertama, Ananda mampu menyebutkan pengertian dari zakat secara benar. Yang kedua, Ananda mampu menyebutkan bermacam zakat secara benar. Yang ketiga, mengelompokkan contoh zakat secara benar. Dan yang keempat, menyebutkan mustahik zakat dengan benar. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Semuanya kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, kita lanjutkan ya.
Nah, masuk kita ke materi kita hari ini mengenai tentang apa itu? Zakat. 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 Nah, Bapak ada video untuk Ananda semua. Mudah-mudahan dari materi yang Bapak tampilkan dalam video ini, Isi dalam tuh. nanti Ananda semuanya bisa menjelaskan ya. Isi dalam tuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang zakat ini dan menyaksikan video, Bapak ingin membagikan kelompok untuk Ananda semua. Tadi sudah Bapak tulis. Nah, kelompok 1, dan Amin, Lucy, Yuni, dan Nora. Kelompok 2, Fatma, Husna, Fauzi, Sri, dan Deni. Nah, kelompok 3, Ade, Ondra, Fauzi, dan Irsyad. Nah, kelompok 4, Yoni, Kamselwati, Zul, dan Budi. Nah, bisa dipahami tuh? Bisa, Pak. Nah, jadi masing-masing kelompok nanti itu mencari materinya. Nah, di antara sini sudah Pak tuliskan untuk tugas masing-masing kelompoknya ya. Nah, kelompok 1 itu mencari pengertian zakat, macam-macam zakat, hukum-hukum zakat. Nah, ini tugasnya untuk kelompok 1. Kelompok 2 itu mencari pengertian zakat fitrah, takaran zakat fitrah, kemudian zakat fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk apa. Nah, itu tugas kelompok 2. Kemudian kelompok 3 itu pengertian zakat mal, kemudian takaran zakat mal, dan jenis harta yang wajib dizakati. Nah, kelompok 4 itu pengertian asnaf zakat. Nah, apa yang dimaksud dengan asnaf zakat? Dan yang kedua tugasnya itu menyebutkan asnaf yang 8 itu. Sudah paham masing-masing tugasnya tuh? Kelompok 3 tadi apa, Pak? Nggak kedengaran tadi kelompok 3, Pak. Kedengaran suaranya, Nak? Kelompok 3 apa tadi, Pak? Macet jaringannya berarti ya. Ya, Pak. Kelompok 3 menyebutkan pengertian zakat mal, kemudian takaran zakat mal, dan jenis harta yang wajib dizakati. Dizakatinya ini maksudnya zakat malnya ini. Mana harta yang dimasukkan dalam kategori zakat mal. Ya. Ya, Pak. Yang kelompok 4, ini untuk Ananda, Yoni, dan kawan-kawan nih. Yoni, Kamsel, Zul, sama Budi nih ya. Mencari nanti pengertian asnaf zakat. Apa itu yang dimaksud dengan asnaf zakat itu. Kemudian yang kedua menyebutkan asnaf yang 8 itu. Bisa dipahami masing-masing tugasnya? Bisa, Pak. Nah, sekarang perhatikan dulu video ini. Nanti Ananda cari di sini ya. Karena metode pembelajaran kita ini merupakan metode pembelajaran PBL namanya ya. Problem Basic Learning. Nah, itu kita mencari masalah yang ada di dalam video ini nanti. Nah, bisa dipahami tuh? Bisa, Pak. Nah, kita saksikan bersama-sama ya. Ya, Pak. Loh, itu kan Clara. Katanya dia mau pergi. Kok malah ada di saung? Aku samperin ah. Clara, kamu ngapain di sini? Bintang, aku cuma lagi baca aja nih. Ya, sekalian ngabuburit. Hehe. Tadi katanya kamu mau nemenin mamamu belanja. Kok malah di sini? Gak jadi, kata mama besok aja. Kan besok hari libur. Kalian mau beli buat persiapan lebaran. Kamu dari mana, Bintang? Dari masjid. Tadi aku sama ibuku habis nganter zakat fitrah ke masjid. Terus ibuku malah rapat untuk acara pembagian zakat. Ya udah, aku pulang duluan aja. Kamu udah bayar zakat fitrah belum, Clara? Gak tahu deh. Kayaknya belum.
Nanti aku tanya deh sama mama. Iya, coba tanya. Siapa tahu aja mamamu lupa. Membayar zakat wajib loh. Jangan sampai lupa ya. Iya, kenapa ya kita wajib membayar zakat fitrah? Hai teman-teman, kalian sedang ngomongin apa nih? Ini Bu, kita lagi ngomongin tentang zakat fitrah. Kata Bintang, kita wajib membayar zakat fitrah. Iya, Bintang memang benar. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tuh, kan bener. Iya, aku tahu. Kita memang wajib membayar zakat fitrah. Tapi buat apa? Dan kenapa zakat itu diwajibkan? Karena zakatnya untuk membersihkan harta serta sebagai pelengkap. Ada orang lain juga. Tapi mereka memakai uang untuk membayar zakatnya. Sebenarnya, bayar zakat itu Keluarkan sesuai dengan makanan pokok kita, yaitu beras sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilo. Tetapi zakat fitrah juga bisa dari 2,5 kilo beras tersebut, yang nantinya akan membagikan ke orang-orang yang berhak menerimanya untuk berzakat fitrah. Kedua, kita antarkan zakat fitrah ke panitia setempat. Setelah itu, kita serahkan zakat fitrah berupa beras atau uang tersebut ke panitia. Lalu, kita melakukan ijab kabul dengan panitia zakat. Zakat diterima. Zakat fitrah. aku juga tadi seperti itu. Di mana membayarkan zakat mereka. Bayar zakat. Kalau aku Nanti aku bilang sama orang tuaku. kalau udah azan, aku bisa langsung makan dan minum. Jangan balas dendam, semuanya dimakan dan diminum. Nah, itu videonya tadi ya. Sudah dibuat tugasnya tadi sambil ditonton? Udah, Pak. Sudah? Sudah selesai, Pak. Kelompok 3 sudah selesai, Pak. Ya. Jadi kelompok 1 Amin, Lucy, Yuni, dan Nora. Dah, silakan kelompok 1 dijelaskan apa itu pengertian zakat. Nah, boleh salah satu perwakilannya maju ke depan. Ya, Pak. Nah, Lucy. Baik, Pak. Saya dari perwakilan dari kelompok 1 yang akan membacakan hasil kelompok kita pada hari ini, Pak. Yang pertama yaitu zakat menurut bahasa membersihkan jiwa atau suci, Pak. Ya. Zakat terbagi dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga, hukum zakat wajib bagi orang muslim, Pak. Ya, terima kasih Lucy. Silahkan kembali ke tempatnya lagi ya. Nah, yang lain teman-teman tepuk tangan dulu, kasih apresiasi ya. Nah, lanjut kelompok 2. Tadi Fatma, Husna, Fauzi, Sri, dan Denny. Dah, silahkan perwakilan maju ke depan kelas. Siapa? Nah, silahkan dijelaskan Fatma, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat beras. Nah, zakat beras. Lanjut, takarannya berapa tadi? Takarannya kalau dijadikan kilo itu sebesar 2,5 kilo. Tapi kalau dijadikan liter itu sebesar 3,5 liter. Nah, zakat fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Kalau kita biasanya daerah Sumatera, itu makanan pokok kita beras. Tapi kalau di daerah-daerah sana ada makanan pokoknya gandum, kemudian jagung, kemudian sagu. Mungkin hanya itu yang saya dapat, Pak. Ya, baik. Terima kasih Fatma. Kasih aplaus dulu nak untuk kelompok 2. Pintar-pintar anak bapak ya. Lanjut kelompok 3. Tadi ada Yoni, Kamselwa, Saya, Pak. Zul, dan Budi. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Zul. Nah, baik. Kami perwakilan kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Yang pertama, pengertian zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Takaran zakat mal itu yaitu sebanyak 2,5% dari harta yang akan kita zakati. Jenis harta yang wajib kita zakati yaitu emas,
barang timbunan, barang Temuan. temuan. Ya. Apalagi Terus? Pak? Itu saja Pak. Ya, pintar. Ananda Zul dan kelompok 3 tadi ya. Kasih hapus dulu. Nah, kita lanjutkan kelompok 4 kelompok 4 yang tampil tadi. Kelompoknya tadi ada Ade, Ondra, Fauzi, dan Irsad ya. Silakan perwakilan. Siapa Ade ya? Ya, baik, terima kasih. Ya, lanjut silakan Irsad. Asnaf zakat atau mustahik zakat itu maksudnya orang yang berhak menerima zakat, Pak. Ya, Asnaf betul. yang 8, fakir, miskin, hamil, mualaf, hamba sahaya, gharim, ibnu sabil, fisabilillah, Pak. Nah, ya silakan kembali ke tempatnya lagi Irsad. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Nah, pintar-pintar anak bapak semuanya ya. Nah, kita kembali lagi tadi ke pembahasan kita tadi ya. Jadi dari video tadi, Ananda semua sudah memahami tentang zakat, sudah melihat tadi ya bagaimana tata caranya, pengertiannya tadi ya kan. Ya, Nah, Pak. sekarang Bapak jelaskan sedikit ya tambahan dari penampilan kelompok tadi masing-masingnya. Ya, zakat tadi menurut bahasa artinya bersih, suci, berkembang, atau arti lainnya yaitu keberkahan. Sedangkan menurut agama Islam kita, zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sesuai dengan nisab atau perhitungannya ya. Jadi ada takaran masing-masingnya untuk zakat tersebut, kemudian dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, macam-macam zakat tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Nah, zakat itu pertama tadi ada berupa makanan pokok atau makanan yang kita makan sehari-hari ya. Kemudian ada lagi dalam bentuk zakat mal. Zakat mal ini banyak macamnya nak. Ada berupa hasil pertanian, perkebunan, kemudian peternakan, nah perhiasan, kemudian emas dan barang temuan ya. Kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan gambar ini. Apa yang Ananda paham ini? Dari gambar yang Ananda lihat ini. Coba siapa yang bisa? Ngantuk Memberikan semuanya. zakat di panitia ambil zakat, Pak. Ya, bagaimana Zul? Orang yang lagi mengambil zakat, Pak, di panitia ambil zakat. Mengambil zakat, Zul? Memberikan zakat, Pak. Memberikan zakat. Ya, pintar Zul ya. Dan yang lain? Salah, Pak. Bagaimana? Ya, Budi. Coba tengok gambar di depan, nak. Apa yang Ya, Anda Pak. pahami itu? Ya, apa yang Anda pahami itu dari gambar tersebut? Seperti membayar zakat kayaknya, Pak. Ya, membayar zakat ya. Iya, Pak. Nah, ada yang lain? Seorang bapak mengajari anaknya bayar zakat, Pak. Seorang bapak mengajari anaknya membayar zakat. Pintar tadi. Siapa tadi tuh? Asari ya? Ya, Pak. Nah, kasih hapus untuk teman-teman semua yang tadi ya. Tangan dulu. Nah, kita lanjutkan gambar yang kedua. Coba perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa yang Anda pahami ini? Kota amal, Pak. Ayo, Amin. Kota Berinfak. amal. Ayo, Deni. Kota amal. Ya, kota amal, Pak. Husna tadi apa kata Husna? Berinfak, Pak. Berinfak. Gambar yang ketiga. Coba perhatikan apa yang Anda pahami ini. Ayo, Sri. Gambar apa yang Anda pahami itu, Sri? Yang mana, Pak? Yang ketiga, Pak? Ya, yang ketiga, nak. Ada orang memberikan sembako, Pak. Ya, memberikan sembako. Pintar, Sri ya. Selanjutnya, ayo. Coba gambar apa itu? Nah, Dian lagi ya, Dian.
Bapak Dapat hadiah, Pak. dapat hadiah. Apa kok dapat hadiah no? Oh, kanunya menang dapat juara, Pak. Jadi hadiah. Wah, San tiang. Nah, dari 4 gambar ini, coba siapa yang bisa? Mana yang gambar yang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini? Gambar yang pertama. Gambar yang ke Apa? satu, Pak. Nah, yang Pertama, pertama. Pak. Nah, jadi yang pertama ini dia membawa beras ya. Beras. Ya, Membawa Pak. beras, kemudian menyerahkan kepada panitia zakat, ditemani sama bapaknya. Nah, tujuan ayahnya di sini untuk mengajarkan anaknya supaya mampu nanti hendaknya setelah dia usia balik ya, setelah dewasa, nanti mampu dia bayar sendiri. Jadi diajarkanlah sejak kecil. Nah, Ya, Pak. Nah, jadi zakat fitrah adalah mengeluarkan sebagian makanan pokok yang kita miliki. Apa yang kita makan itu yang kita keluarkan ya. Kalau kita makan beras, berarti zakat yang harus kita keluarkan beras. Kalau kita makan gandum, berarti gandum yang kita keluarkan. Nah, kalau kita makan jagung, berarti kita harus mengeluarkan zakat dalam bentuk jagung. Nah, kita sesuaikan aja dengan makanan yang kita makan sehari-hari. Anda lanjutkan. Waktunya sekarang lagi ya. Tadi untuk waktunya itu mulai dari awal Ramadan. Nah, kalau sudah masuk tanggal 1 Ramadan, sudah boleh dibayarkan zakat sampai nanti batasnya sebelum sholat Idul Fitri, dalam artian sampai nanti akhir Ramadan ini sebelum khatib naik mimbar, itu zakat sudah harus dibayarkan. Kalau seandainya nanti kamu bayarkan zakat fitrah ini sesudah sholat, maka sama halnya dengan Sedekah. ya. Nah, orang yang berhak menerima zakat ada berapa tadi? 8, Pak. Nah, ada 8 seperti yang disampaikan Irsyad tadi ya. Pertama fakir, kedua miskin, amil, mu'alaf, rikab, hamba sahaya. Ya, rikab ini budak atau hamba sahaya ya. Kemudian gharim, fisabilillah dan ibnu sabil. Nah, silakan perhatikan ke depan. Nah, ini niat untuk zakat fitrah. Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi. Nafsi ini untuk diri kita artinya ya nak. Fardal lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri. Fardu karena Allah. Ini niat zakat fitrah untuk diri kita sendiri. Jadi kita bayarkan, kita bacalah nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardal lillahi ta'ala. Seandainya nanti kita bayarkan untuk orang lain misalnya kita, si Zul numpang sama bapak bayar zakat misalnya, duitnya dikasih sama bapak. Kemudian bapak bayarkanlah dengan niat nawaitu an ukhrija zakatal fitri an Zul. Seperti itu ya. Disebutkan nafsi ini ditukar dengan Zul atau dengan irsyad misalnya ya. Ditukar dengan orang. Ya, farda lillahi ta'ala. Bisa dipahami? Apa? Nah, lanjutkan. Bisa ada ngantuk, Pak. Ngantuk, Irsad? Iya, Ya, Pak. karena banyak yang kita tepuk semangat dulu ya. Zul, pimpin Zul. Ya, Pak. Marilah teman-teman, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah, masih semangat ya, sedikit lagi nak. Nah, zakat mal di sini itu zakat harta ya. Zakat harta ini maksudnya harta yang kita miliki seperti uang ya. Kemudian peternakan misalnya si Zul punya sapi banyak misalnya, wajib dikeluarkan zakatnya ya. Nah, tugas untuk si Zul tolong bagikan Zul teman-temannya ya. Nah, tugas ini nanti dibagikan sama temannya, di situ ada soal-soal. Nah, tolong dikerjakan di rumah ya. Bisa dipahami? Nah, Nah, jadi untuk pembelajaran kita hari ini,
Bapak simpulkan bahwasanya zakat itu wajib hukumnya ya. Jadi bagi anak yang baru lahir ataupun yang lagi sakratul maut itu wajib membayarkan zakat. Nah, batasnya sampai kapan tadi? Zakat. Zakat. Kalau itu pada bulan Ramadan berarti namanya zakat Zakat fitrah. Nah, kalau itu dalam bentuk tabungan, zakat apa namanya tadi? Zakat mal, Pak. Zakat mal. Nah, jangan lupa ya. Ya, Pak. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Karena LKPD tadi sudah Bapak kasih di awal tadi ya. Ya, Ketika Pak. membuat video tadi sudah Anda kerjakan dengan baik. Sudah bagus semuanya ya. Aplaus untuk diri kita semuanya dulu, nak. Nah, kita akhiri pembelajaran dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.